Halo guys, selamat datang di Cinema Plot Twist, dan inilah alur cerita film Avatar: The Way of Water. Film ini merupakan kelanjutan dari film Avatar tahun 2009. Buat yang belum nonton, linknya udah aku share di deskripsi ya. Melanjutkan kisah Jack yang sekarang sudah menikah dengan Neytiri dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Neteyam, Loak, Tuk, dan anak angkat yang bernama Kiri. Kiri merupakan anak yang lahir dari Avatar Grace, yang pembuahannya masih menjadi misteri. Di ending film pertama, para manusia diusir untuk kembali ke bumi. Namun, ada beberapa orang yang menetap, yaitu para ilmuwan yang ingin membantu kaum Na'vi. Dan ada juga Spider, balita yang tidak bisa pulang ke bumi karena terlalu muda untuk masuk ke dalam Cairo Capsule. Spider pun dibesarkan oleh para ilmuwan, dan menjadi sangat akrab dengan anak-anak Jack. Hanya Neytiri yang tidak menyukainya, dan menganggapnya sebagai orang asing. Kehidupan mereka terasa normal, sampai akhirnya para manusia kembali datang dengan pasukan dan peralatan militer yang lebih besar untuk menguasai planet Pandora. Mereka datang dengan membawa kehancuran yang sangat dahsyat. The Sky People returning. Maju 1 tahun kemudian, para peneliti menciptakan tubuh avatar rekombinan dari rekaman ingatan milik Kolonel Miles dan anak buahnya yang disimpan oleh pihak militer. Dengan tubuh avatar barunya, Miles akan membalas dendam kepada Jack dan keluarganya yang telah membunuhnya. Di planet Pandora, kaum Na'vi yang dipimpin oleh Jack, yang sekarang menjadi kepala suku, menyerang kereta dan pesawat musuh yang membawa senjata. Setelah menjatuhkannya, para Na'vi mulai menjarah berbagai macam senjata. Loak ingin turun melihat keadaan di bawah, tapi Neteyam melarangnya karena Jack menyuruh mereka untuk tetap mengintai di udara. Loak bersikeras untuk turun, memaksa Neteyam untuk mengikutinya. Take that! Take these weapons! You don't even know how to use it. Tiba-tiba pesawat musuh datang menyerang dan menghempaskan Neteyam. Setelah berhasil menjatuhkan pesawat musuh, Jack bergegas mencari Neteyam. Beruntung, dia masih bisa diselamatkan. Okay? Yeah? Where's your brother? Damn! What are you doing here, boy? What the hell were you thinking? Kembali ke pesawat luar angkasa. Sebelum pergi ke planet Pandora, Miles memberitahu timnya misi utama mereka adalah untuk memburu dan membunuh pimpinan pemberontakan Na'vi, yang tidak lain adalah Jack. Sementara itu, Jack dan pasukannya sampai di benteng Omaticaya. Jack kemudian memarahi Neteyam yang melanggar perintahnya. Jack juga memarahi Loak, mengingatkan bahwa dia hampir membunuh saudaranya karena tindakan cerobohnya. Jack pun memberi hukuman kepada Loak untuk tidak terbang selama sebulan. Neytiri kemudian berkata kepada Jack kalau Jack terlalu keras kepada kedua putranya itu. Jack mendidik mereka layaknya prajurit, namun walau bagaimanapun mereka adalah anaknya. Jack pun menjawab kalau dia melakukan semua ini karena dia ingin melindungi keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Spider, Kiri, dan Loak pergi ke laboratorium. Kiri langsung menghampiri tabung di mana ibunya berada. Kiri lalu melihat sebuah video di mana ibunya, Grace, sedang berbicara mengenai fenomena unik yang ada di planet Pandora. Sambil bercanda, Loak bertanya tentang siapa ayah dari Kiri. Namun, Spider berkata bahwa mengetahui siapa ayah mereka tidak selalu membuat mereka bahagia. Kiri pun memeluk Spider dan mengatakan kalau Spider tidak seperti ayahnya. Di sini kita belum diberitahu siapa ayah dari Spider sebenarnya. Scene beralih kepada Kolonel Miles dan timnya yang kini sudah mendarat di planet Pandora. Para manusia tengah membangun markas militer yang sangat besar dan canggih. Miles bertemu dengan Komandan Ardmore, pimpinan tertinggi operasi kali ini. Ardmore menjelaskan bahwa misinya kali ini adalah menjadikan Pandora sebagai rumah baru bagi manusia karena bumi sudah sekarat. Namun, sebelum bisa melakukan itu, mereka harus menghentikan Jack dan pasukannya terlebih dahulu. Markas pasukan Jack berada di pegunungan yang bisa melayang di udara, yang disebut Pegunungan Haleluya. Setiap kali Ardmore mengirim pasukannya ke sana, mereka selalu kalah karena diserang oleh hewan asli Pandora. Ardmore menyuruh Miles dan timnya untuk menyusup ke sana secara diam-diam.
Harapannya, mereka tidak akan diserang oleh para hewan Pandora, karena mereka sekarang adalah bangsa Na'vi. Keesokan harinya, Miles dan timnya pun berhasil mendarat di dalam hutan dengan selamat. Mereka terus menelusuri hutan lebih dalam. Di saat yang sama, Loak, Spider, Kiri, dan Tuk juga sedang bermain-main di hutan yang sama. Mereka menemukan jejak kaki mencurigakan dan mereka pun mengikutinya. Miles dan timnya lalu sampai di wilayah di mana dahulu Miles bertarung melawan Jack dan Neytiri. Loak mengawasi dari kejauhan dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Jack. Mengetahui itu, Jack menyuruh Loak dan yang lainnya untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka ditangkap oleh Miles dan timnya. Put it down! Down! Put it down! Shoot! Spider! Put your hands up! Hands up! Get over here! Melihat Loak memiliki 5 jari, Miles kemudian menyadari kalau dia adalah anak dari Jack. Kemudian, Miles juga menyadari bahwa Spider adalah anaknya. Miles menghubungi Edmore yang berada di pesawat induk untuk melakukan penjemputan. Dia berencana membawa Loak dan yang lainnya sebagai tahanan. Namun, sebelum dijemput, Jack dan Neytiri tiba di lokasi dan mulai melakukan penyerangan. Mereka berhasil membunuh beberapa anak buah Miles. Saat ada kesempatan, Loak dan yang lain lalu berusaha kabur dari sana. That you, Mr. Sully? I will kill you as many times as I have to. Anak buah Miles hampir berhasil menembak Neytiri. Beruntung Neteyam datang tepat waktu dan menyelamatkan ibunya. Loak, Kiri, dan Tuk pada akhirnya berhasil selamat. Namun sayangnya, Spider yang terjatuh ke jurang akhirnya ditangkap dan dibawa pergi oleh Miles. Sesampainya di markas, Jack dan Neytiri terlihat sedang berdebat. Jack berkata bahwa dengan ditangkapnya Spider, cepat atau lambat, Miles akan mengetahui markas mereka. Jack tahu bahwa Miles hanya mengincar dirinya dan keluarganya saja. Oleh karena itu, Jack berusaha meyakinkan Neytiri agar mereka pergi sejauh mungkin demi keselamatan klan Omaticaya. Akhirnya dengan berat hati, Neytiri pun terpaksa mengikuti saran dari Jack. Di tempat lain, Spider tengah dipaksa untuk membocorkan informasi tentang Jack dan pasukannya. Namun, Spider bersikeras tidak ingin memberitahu apapun. Miles mencoba pendekatan yang lebih personal dengan mengajak Spider berbicara empat mata. Miles tidak meminta Spider untuk mengkhianati Jack, tetapi hanya meminta Spider untuk ikut bersamanya, dan Spider pun setuju. Keesokan harinya, Jack menyerahkan kepemimpinan klan Omaticaya kepada seorang yang dia percaya. Kemudian, Jack dan keluarganya pun pergi dengan menunggangi Ikran. Mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang, melewati lautan yang luas, sampai akhirnya mereka sampai di desa Awatlu, desa milik klan Medkayina, yaitu klan Na'vi yang terbiasa hidup di lautan, bukan di hutan seperti klan Omaticaya. Kulit mereka terlihat lebih cerah, memiliki selaput di jarinya, dan di ekornya terdapat sirip. Jack dan keluarganya lalu bertemu dengan pemimpin klan Medkayina yang bernama Tonowari, dan istrinya yang sedang hamil bernama Ronald. Jack menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta perlindungan sementara demi keluarganya. Di sini, Ronald terlihat tidak menyukai kehadiran Jack dan keluarganya karena mereka setengah manusia. Dia juga khawatir kalau Jack dan keluarganya akan membawa masalah di kemudian hari. Namun, Tonowari sebagai pimpinan yang bijak akhirnya memutuskan untuk menerima Jack dan keluarganya tinggal bersama mereka karena ia menghargai Jack sebagai Toruk Makto. Tonowari memerintahkan kedua anaknya, Aunung dan Sirea, untuk mengajari anak-anak Jack cara mereka hidup. Sirea membawa Jack dan keluarganya ke tempat mereka bisa tinggal. Jack mewanti-wanti kepada anak-anaknya agar jangan membuat masalah dan mereka juga harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Keesokan harinya, Sirea, Aunung, dan temannya Rotso mengajak anak-anak Jack untuk menjelajah laut. Di sana, Sirea menunjukkan bahwa klan Medkayina berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut melalui bahasa isyarat. Sirea juga memperkenalkan mereka kepada salah satu hewan air yang wajib ditunggangi, yaitu Ilu. Sama halnya dengan hewan di daratan, hewan laut ini juga bisa terhubung pikirannya melalui rambut Na'vi yang disebut ikatan atau sahilu. Di tempat lain,
Miles dan timnya tengah menelusuri keberadaan Jack dan keluarganya yang tiba-tiba menghilang. Spider ditugaskan untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan bangsa Na'vi. Sementara itu, Jack bersikeras untuk menerbangkan Surak, yaitu hewan berwujud ikan terbang dengan kepala aligator yang bisa terbang di udara maupun berenang di air. Tonowari memperingatkan Jack untuk berlatih mengendarai ilu terlebih dahulu, namun Jack menolaknya. Awalnya, Jack mampu mengendarai Surak dengan sangat baik, namun pada akhirnya dia harus terjatuh. Steady. Sirea mengajari Neteyam, Loak, dan Kiri cara bernafas dengan benar agar mereka bisa bertahan lama di dalam air. Di tempat lain, Miles dan timnya memasuki sarang Ikran. Mereka mencoba menaklukkan Ikran supaya bisa mengendarainya. Miles maju untuk menaklukkan Ikran. Walaupun awalnya sempat kewalahan, bahkan jatuh ke jurang bersama Ikran pilihannya, namun tak lama kemudian, Miles tiba-tiba muncul kembali ke udara sambil menaiki Ikran tersebut. Semakin hari, anak-anak Jack semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Sirea juga memperkenalkan mereka ke ubur-ubur kupu-kupu yang bisa membantu mereka bernafas di dalam air jika ditempelkan ke punggung mereka. Selama proses adaptasi, Kiri adalah satu-satunya anak yang mampu beradaptasi dengan cepat di sana. Dia bahkan bisa mengendalikan ikan-ikan kecil di lautan. Aonung dan temannya kemudian datang untuk membuli Kiri. Mereka mengejek Kiri sebagai Na'vi yang aneh. Melihat Kiri dibuli, Neteyam dan Loak pun marah, dan mereka pun saling berkelahi. Then Akibatnya, Neteyam dan Loak pun dimarahi Jack karena tidak mematuhi perintahnya. Namun, meskipun begitu, Jack merasa bangga kepada putranya karena telah membela Kiri. Jack kemudian meminta Loak untuk meminta maaf kepada Aonung. Dengan berat hati, dia pun pergi meminta maaf kepada Aonung. Setelah menerima permintaan maafnya, Aonung dan temannya kemudian mengajak Loak untuk berburu di tempat yang jauh. Namun, tanpa sepengetahuan Loak, Aonung dan temannya mempunyai niat jahat. Let's do it. I know a good spot. Sesampainya di sana, Aonung dan temannya meninggalkan Loak sendirian ketika sedang berburu ikan. Loak pun kebingungan karena ditinggal sendirian. Lalu tiba-tiba muncul seekor ikan predator yang menyerang Loak dan ilunya. Loak berusaha menghindari kejaran ikan predator tersebut dengan berenang ke arah karang. Loak berhasil selamat dengan berlindung di bawah karang. Namun, Loak mulai kehabisan nafas. Ia pun terpaksa naik ke permukaan. Ketika hendak naik ke permukaan, ikan predator muncul kembali dan akan menyerang Loak. Lalu tiba-tiba seekor tulkun muncul dan membunuh ikan predator tersebut. Sementara Loak akhirnya tenggelam karena kehabisan nafas. Beberapa saat kemudian, Loak tersadar dari pingsannya dan berada di atas punggung tulkun yang telah menyelamatkannya. Tulkun ini adalah hewan berukuran besar yang menyerupai ikan paus. Loak berterima kasih karena telah menolongnya. Sebagai balasan, Loak berinisiatif untuk mencabut tombak yang tertancap di siripnya. Dari sinilah, Loak dan Tulkun akhirnya menjadi sahabat. Tulkun ini memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, bahkan salah satu siripnya pun terputus. Sementara itu, Kiri mengungkapkan kepada Jack bahwa dia bisa merasakan keberadaan dewa mereka, yaitu Eywa, yang seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Kiri menganggap bahwa dirinya sudah gila. Namun Jack kemudian menenangkannya. Neteyam kemudian datang membawa Aonung yang mengaku bahwa dia telah meninggalkan Loak sendirian di lautan yang jauh. Para penduduk desa kemudian bergegas mencari Loak. Loak menyuruh Tulkun untuk pergi sebelum penduduk desa menemukannya. Loak pun akhirnya berhasil pulang dengan selamat. Tonowari meminta maaf karena ulah anaknya Aonung yang telah membahayakan nyawa Loak. Namun, Loak malah membelanya dan mengaku bahwa dia yang bersalah. Semenjak itu, hubungan para anak-anak menjadi semakin baik. Loak bercerita tentang kejadian kemarin kepada teman-temannya. Sirea mengenali Tulkun tersebut bernama Payakan. Tulkun yang diasingkan oleh kelompoknya karena telah membunuh Na'vi dan Tulkun lainnya. Namun Loak tidak percaya. Dia pun meninggalkan teman-temannya dan pergi menemui Payakan. Loak bertemu dengan Payakan dan mereka pun bermain bersama. Why are you outcast? What happened?
can trust me. Sementara itu, Sirea mengajak Neteyam, Kiri, dan Tuk ke teluk leluhur Medcaina. Seperti layaknya klan Omaticaya, klan Medcaina juga memiliki pohon jiwa, namun berada di dalam air. Kiri lalu mencoba menghubungkan dirinya ke pohon tersebut. Di sana dia bertemu dengan ibunya Grace. Kiri lalu bertanya kepada Grace mengenai kenapa dia berbeda dari yang lain. Apa yang Ewa inginkan darinya dan siapakah ayahnya? Sebelum bisa menjawab, tiba-tiba Grace ditarik oleh pohon jiwa. Kiri lalu mengalami kejang-kejang dan segera dibawa kembali ke desa. Jack meminta bantuan para ilmuwan untuk mengecek keadaan Kiri, namun tidak ada keanehan apapun. Neytiri kemudian mengusir mereka dan meminta bantuan Ronald, yang seorang sahik atau dukun di desa ini. Hingga akhirnya Kiri berhasil sadar kembali. Di sisi lain, Miles berhasil mendeteksi pesawat asing yang pergi menuju wilayah kepulauan yang luas. Pesawat ini merupakan pesawat yang digunakan para ilmuwan untuk menemui Jack sebelumnya. Miles meminta kapal induk dan pasukan kepada Ardmore untuk mencari keberadaan Jack dan keluarganya di wilayah kepulauan tersebut. Ardmore pun menyetujuinya. Miles kemudian bekerja sama dengan Scoresby, yang merupakan seorang pemburu Tulkun. Keesokan harinya, rakyat Awadlu bergembira karena rombongan Tulkun kembali ke desa setelah bermigrasi. Mereka sudah seperti keluarga bagi para rakyat Medcaina. Bahkan, setiap anggota Medcaina memiliki saudara-saudari Tulkun yang terhubung dengan mereka. Seperti Ronald yang memiliki saudara Tulkun bernama Roa yang baru saja melahirkan seorang anak. Di sisi lain, Miles dan pasukannya pergi ke salah satu desa bernama Desa Tanui. Di sana, mereka mengancam para penduduk untuk memberitahu keberadaan Jack. Namun, mereka berkata kalau mereka tidak tahu apapun tentang Jack. Miles lalu mengancam akan membunuh istri dari kepala suku jika tidak memberitahu keberadaan Jack. Melihat itu, Spider pun memohon kepada Miles untuk tidak melakukannya. Miles pun luluh dan tidak jadi membunuhnya. Namun, dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua rumah penduduk desa tersebut. These people don't know anything. They don't know anything. Sorry. Berita ini pun sampai ke telinga Tonowari. Dia pun memberitahu Jack kalau Miles telah mencarinya di desa terdekat. Beruntung para penduduk desa tidak memberitahu keberadaan Jack karena perintah dari Tonowari. Neytiri yang marah mengajak Jack untuk memburu dan membunuh Miles. Namun Jack mengingatkan untuk berpikir tenang dan tidak tergesa-gesa. Miles dan pasukannya terus mendatangi setiap desa untuk mencari keberadaan Jack. Namun lagi-lagi mereka tidak mendapatkan apapun. Miles kemudian mendapatkan ide untuk berburu Tulkun di perairan dekat penduduk desa. Tujuannya untuk memancing Jack keluar dari persembunyiannya. Di sisi lain, Lolok menemui Payakan dan menanyakan alasan kenapa Payakan diasingkan dari kawanannya. Payakan lalu membuka mulutnya dan membiarkan Lolok masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa diketahui, ternyata Sirea dan yang lainnya mengamati Lolok dari kejauhan. Di dalam tubuh Payakan, Lolok membuat ikatan dengan Payakan dan melihat memori ingatannya, di mana dulu dia memimpin para Tulkun dan Na'vi untuk melawan manusia. Namun sayangnya berakhir kalah, dan Payakan adalah satu-satunya Tulkun yang selamat. Mengetahui fakta sebenarnya, Lolok pun merasa sedih atas apa yang terjadi kepada Payakan. Lolok lalu kembali ke desa dan memberitahukan hal ini kepada Tonowari. Namun sayangnya Tonowari dan Ronald tetap menganggap Payakan adalah Tulkun pembunuh yang harus diasingkan. Tidak ada seorang pun yang mempercayai Lolok, kecuali Sirea. Di sisi lain, Miles dan para pemburu Tulkun mulai melakukan pemburuan. Pertama-tama mereka menandai Tulkun yang akan diburu, kemudian menembakkan bom yang memaksa Tulkun untuk kembali ke permukaan. Tulkun yang sudah ditandai kemudian dipisahkan dari kawanannya. Tim penyelam kemudian menembakkan pelampung di bagian bawah tubuh Tulkun yang lebih lunak dibandingkan bagian atasnya. Tujuannya agar Tulkun tetap berada di permukaan dan memperlambat pergerakan mereka. Kemudian giliran Scoresby yang menembakkan tombak peledak yang mengenai dada Tulkun. Butuh beberapa waktu sampai akhirnya Tulkun tersebut mati.
Setelah itu, Scoresby dan Dr. Ian mulai mengambil enzim otak yang disebut cairan Amrita, di mana satu botol cairan Amrita dihargai $80 juta. Cairan ini bernilai tinggi karena bisa menghentikan proses penuaan pada manusia dalam sekejap. Setelah berhasil mendapatkan cairan Amrita, mereka pun membiarkan mayat Tulkun tersebut begitu saja. Tak lama kemudian, para Na'vi menemukan jasad Tulkun yang mengambang di lautan. Ternyata Tulkun tersebut adalah Roa, saudari Tulkun dari Ronald. Melihat saudari Tulkun dan anaknya telah mati, Ronald pun menjadi sangat marah. Jack lalu menemukan alat pelacak di sirip Roa. Sesampainya di desa, para penduduk yang terbakar emosi berencana untuk memerangi para manusia. Jack lalu berusaha menenangkan mereka sambil menunjukkan alat pelacak yang dia temukan. Jack memberitahu mereka untuk menyuruh para Tulkun pergi sementara dari wilayah mereka, karena jika ada Tulkun yang terkena alat pelacak tersebut, maka Tulkun tersebut akan mati. Mendengar itu, Loak pun segera pergi mencari Payakan. Neteyam dan yang lainnya lalu berusaha mengikuti Loak untuk membantunya. Ketika bertemu dengan Payakan, mereka menemukan kalau Payakan telah terkena alat pelacak. Loak dan yang lainnya pun berusaha melepaskan alat pelacak tersebut. Namun pada saat yang sama, Miles dan para pemburu muncul dari kejauhan. Neteyam lalu menghubungi ayahnya melalui radio dan memintanya untuk segera datang. Mengetahui itu, Jack lalu segera memberitahu Tonowari dan Ronald. Kemudian, para prajurit Metkayina segera berangkat untuk bertempur melawan para pemburu. Setelah berhasil melepaskan alat pelacak, Loak dan yang lainnya segera terjun ke laut untuk bersembunyi. Namun, Miles yang mengetahui keberadaan mereka segera mengirim tim penyelam untuk menangkap mereka. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Loak, Syria, dan Tuk tertangkap. Ketika Miles menyandra mereka, Jack, Tonowari, dan pasukannya pun tiba di lokasi. Range is 700 meters. Stop them. Miles lalu menghubungi Jack melalui radio. Miles berkata bahwa Jack harus datang sendirian ke kapalnya jika ingin anak-anaknya selamat. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jack pun menuruti perintah Miles. Sementara Jack sedang berjalan ke arah kapal, Payakan yang melihat Loak disandra menjadi sangat marah dan menyerang kapal pemburu. Get me round. Down. Melihat ada kesempatan, Jack, Tonowari, dan para Na'vi bergegas melakukan penyerangan dan terjadilah pertempuran yang sangat epik. Miles sempat mengejar Neytiri yang sama-sama menggunakan ikran. Jack datang membantu, namun malah berakhir diburu oleh Miles karena kehabisan amunisi. Di sisi lain, Kiri dan teman-temannya sedang dikejar oleh tim penyelam. Karena terdesak, Kiri lalu menghubungkan dirinya dengan anemon laut dan mengendalikannya untuk menjatuhkan mereka. Di dalam kapal, Spider membuat kekacauan dan sengaja menjalankan kapal tersebut hingga menabrak karang dan mengalami kebocoran. Jack pada akhirnya berhasil menjatuhkan Miles dan ikrannya. Sementara itu, Scoresby berusaha menangkap Payakan dengan menggunakan tombak peledak, namun tidak berhasil mengenainya. Payakan yang cerdik akhirnya berhasil menyerang balik kapal Scoresby hingga membuatnya terhempas. Di tengah kekacauan itu, Neteyam naik ke atas kapal untuk membebaskan Syria, Tuk, dan Loak. Setelah itu, Loak mengajak Neteyam untuk membebaskan Spider. Sedangkan Kiri yang mencoba kabur malah tertangkap dan dibawa ke atas kapal. Melihat Kiri ditangkap, Tuk pun mengajak Syria untuk menyelamatkan Kiri.
Namun saat mereka akan membebaskan Kiri, Miles datang dan menyerang mereka. Syria terjatuh ke air, sementara Tuk kembali ditangkap. Di sisi lain, Neteyam dan Locke berhasil membebaskan Spider. Namun, mereka kemudian diserang oleh pasukan Miles. Meskipun mereka berhasil lolos, namun Neteyam tertembak di bagian dadanya. Mereka pun langsung membawa Neteyam ke atas bebatuan, di mana di sana sudah ada Jack dan Neytiri. Namun sayangnya tidak berselang lama, Neteyam akhirnya meninggal. No. Neteyam! Oh, my son! Miles kemudian menghubungi Jack dan menyuruhnya untuk pergi menaiki kapal. Kalau tidak, Miles akan membunuh Kiri dan Tuk. Neytiri yang larut dalam kesedihan kemudian ditenangkan oleh Jack. Jack memintanya untuk tetap kuat, karena saat ini Kiri dan Tuk masih disandra oleh Miles. Dengan arahan Spider, Jack dan Neytiri pun berangkat untuk menghadapi Miles. Sesampainya di kapal, Jack membuat serangan kejutan dengan meledakkan kapal. Dalam situasi yang kacau tersebut, Jack mulai menyerang para tentara dibantu Neytiri. Dipenuhi amarah, Neytiri mulai membantai para prajurit satu persatu sebagai balas dendam atas kematian putranya. Spider yang melihatnya menjadi sangat ketakutan. Jack lalu pergi menemui anaknya. Namun di sana hanya ada Tuk saja. Miles tiba-tiba muncul dari belakang sambil menyandra Kiri. Melihat itu, Neytiri balik menyandra Spider. Awalnya, Miles mengatakan tidak peduli dengan Spider. Namun saat Neytiri mengancam akan benar-benar membunuh Spider, tiba-tiba Miles berubah pikiran dan akhirnya melepaskan Kiri. Ketika Jack dan yang lainnya akan pergi, Miles mengancam akan datang di lain waktu untuk menghabisi semua keluarga Jack. Jack yang terpancing lalu memutuskan untuk bertarung melawan Miles. Dan pertarungan epik pun terjadi. Di sisi lain, Neytiri dan Tuk tersedot ke dalam kapal yang akan tenggelam. Sementara Kiri dan Spider mencoba menyelamatkan diri. Go! Keep climbing! Go! Kapal pun mulai tenggelam, mengharuskan Jack dan Miles bertarung di dalam air. Jack hampir kalah, namun akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan mengunci leher Miles. Jack membiarkannya tenggelam ke dasar laut. Jack kemudian mencoba mencari jalan keluar, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya dia pun kehabisan nafas. Locke, Kiri, dan Spider kembali ke dalam kapal untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Mereka kemudian berpencar, di mana Locke berhasil menemukan Jack sedangkan Spider malah menemukan Miles. Spider pun terpaksa membawa Miles ke permukaan dan menyelamatkannya. Sementara itu, Kiri menggunakan kawanan ikan yang bisa menyala untuk menemukan Neytiri dan Tuk. Setelah bertemu, Kiri membawa mereka keluar. Begitu pula dengan Locke yang dibantu Payakan berhasil membawa ayahnya ke permukaan. Mereka pun akhirnya berhasil berkumpul kembali dengan selamat. Everything's going to be all right. And our great strength. Di sisi lain, Spider berhasil membawa Miles ke permukaan. Namun dia menolak ikut bersama Miles dan lebih memilih kembali bergabung dengan keluarga Jack. Right? Yeah. A son for a son. Di hari berikutnya, Jack dan keluarganya melakukan upacara pemakaman Neteyam menurut adat Metkayina. Mereka lalu membaringkan tubuh Neteyam di bawah pohon jiwa di Teluk Leluhur. Eywa holds all her children in her heart. Jack kemudian berpamitan dengan Tonowari dan Ronald karena akan meninggalkan desa Awa-Atu. Namun bagaimanapun juga, Tonowari sudah menganggap Jack dan keluarganya sebagai bagian dari klan Metkayina. Jack dan Neytiri pun menghubungkan dirinya dengan pohon jiwa dan melihat Neteyam melalui ingatan mereka. Dan film pun berakhir.
Itu dia alur cerita film Avatar The Way of Water. Silahkan tulis request dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah merequest dan menonton video ini. See you guys on the next video. Bye bye.